Pemirsa, laga kontra Australia akan menjadi laga kandang pertama bagi skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan lalu apakah dukungan puluhan ribu supporter ini akan mampu untuk membantu Martin Paes dan kawan-kawan mengalahkan Australia? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola senior tanah air, Bung M. Kusnaidi. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam. Bungkus, apa nih yang menjadi catatan penting di laga pertama kontra Arab Saudi yang nantinya harus dicermati oleh Sintayong jelang laga Australia besok? Iya, yang pertama saya pikir yang harus betul-betul menjadi perhatian adalah kemampuan pemain untuk bermain 2 kali 45 menit ya. Kita melihat bahwa di pertandingan pertama konsistensi itu tidak terlihat karena permainan kita bisa dibilang hanya konsisten sampai menit sekitar 65 ya. Sesudah itu kemampuan pemain sebagian besar menurun. Mungkin karena faktor cuaca, mungkin karena faktor adaptasi, kelembaban juga mungkin mempengaruhi. Sehingga di babak kedua permainan kita agak menurun dan akhirnya lebih banyak tertekan sepanjang pertandingan. Nah, saya pikir menghadapi Australia hal serupa tidak boleh terulang. Pemain harus bisa mengatur tempo permainan, meskipun intensitas permainan tetap tinggi, tapi tempo permainan bisa diatur sedemikian rupa supaya pemain-pemain utama tetap bisa bertahan sampai akhir pertandingan. Karena ketika pemain-pemain utama kita sebagian mulai ditarik keluar, terlihat permainan kita cukup jauh menurunnya. Di laga kontra Australia ini kan Sintayong dipastikan bisa menurunkan sebuah pemain terbaiknya termasuk juga Justin Hubner yang bisa diturunkan begitu. Nah, apakah kehadiran Justin Hubner ini juga akan sangat membantu atau mendongkrak kualitas atau performa timnas Garuda menurut Bungkus seperti apa nih? Iya, tentu cukup membantu ya, karena memang selama ini Justin menjadi salah satu pemain utama di posisi belakang, terutama di sektor bek tengah sebelah kiri. Jadi dalam formasi 3 bek tengah yang dibuat oleh Sintayong, itu biasanya sektor bek tengah kiri itu menjadi miliknya Elkan Bagot atau Justin Hubner. Kemudian posisi bek tengah pusat utama itu posisinya Jai Ijes atau Jordi Amat, dan sisi bek tengah kanan itu posisinya Rizky Ridho atau Sandy Walsh. Nah, kembalinya Justin Hubner akan membuat pilihan bagi Sintayong untuk mengatur posisi di 3 pemain belakang akan lebih banyak ya. Karena di samping ada Rizky Ridho, dia juga masih punya Justin Hubner, masih punya Jai Ijes tentunya. Apalagi beberapa pemain muda juga ada di sana, seperti Ferrari misalnya. Bahkan kemarin sempat dicoba juga, Nathan main di kiri juga cukup baik. Jadi pilihannya menjadi semakin banyak. Yang jelas memang kehadiran Justin dengan pengalamannya main di kompetisi Liga Inggris, meskipun di kompetisi level keduanya ya, tapi tentu akan sangat berguna menghadapi pemain Australia yang sebagian diantaranya bermain di Inggris. Ada yang main di Ipswich Town, ada yang main di Portsmouth, sehingga Justin cukup mengenal cara main mereka. Tapi Coach, Bung, di sisi lain nih Indonesia masih krisis penyerang. Nah, dengan formasi pemain yang ada ini, apa yang harus dilakukan oleh Sintayong guna mencetak gol dan juga meraih poin maksimal nih? Sementara di satu sisi juga Bungkus tadi menilai bahwa performa timnas Garuda di pertandingan lawan Arab Saudi kemarin dinilai menurun. Nah, seperti apa? Iya, memang persoalan lini depan ini kan persoalan yang sudah berlangsung cukup lama. Tapi kan memang tidak mudah untuk mengatasinya, tidak mudah untuk mengubahnya, apalagi dengan materi pemain yang juga tidak banyak berubah saat ini di lini depan. Nah, perubahan ini kan sekarang baru terjadi di lini pertahanan, di lini tengah, di lini depan pilihan kita masih terbatas. Karena itu saya pikir Sintayong mungkin tidak akan banyak melakukan perubahan dari cara main ya, tidak akan banyak melakukan perubahan dari segi strategi. Karena mengandalkan pemain yang sama tentu mengubah strategi, melakukan perubahan yang drastis itu juga tidak akan mudah. Nah, yang harus diwaspadai menurut saya adalah bagaimana kita menghadapi Australia yang sangat mungkin akan bermain dengan motivasi sangat tinggi. Sesudah mereka kehilangan 3 poin di kandang sendiri, mereka pasti akan sangat bersemangat untuk mulai meraih poin. Karena kalau targetnya menjadi juara grup atau runner-up grup, kehilangan 6 poin di laga awal itu akan cukup berat bagi Australia. Apalagi penampilan Jepang sangat baik, penampilan Bahrain juga semakin progres meningkat cukup jauh. Bagi Australia tidak ada pilihan kecuali mulai meraih poin. Nah, ini saya pikir yang harus diwaspadai oleh Indonesia ya. Permainan Australia yang akan semakin meningkat. Yang pertama-tama harus kita mampu imbangi dulu. Jadi sebelum kita bicara soal bagaimana mengalahkan Australia, kita harus mampu dulu mengimbangi Australia yang pasti akan berusaha untuk bermain lebih baik di laga kedua ini.
Menurut coach, menurut Bung Kus sendiri, nah apa sih yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk bisa mengoptimalkan tempo dari para pemainnya yang tadi Bung Kus sebut bahwa ini adalah tempo yang harus dijaga oleh para pemain Indonesia. Seperti apa? Iya, kemarin menghadapi Arab Saudi itu kan kita bermain dengan tempo yang cukup tinggi ya, intensitasnya cukup tinggi di babak pertama. Nah, itu yang kemudian di babak kedua dengan segala tekanan dari penonton tuan rumah, dengan temperatur yang mungkin berbeda dengan yang dialami oleh pemain ketika mereka sebelumnya berada di Eropa, ditambah kelembaban juga berbeda, itu membuat stamina pemain terkuras di babak kedua. Nah, Jakarta kurang lebih kan kondisinya akan seperti Arab Saudi, bahkan mungkin bukan mungkin sedikit lebih lembab ya. Karena itu pemain-pemain harus mulai dibiasakan untuk mengatur tempo permainan. Jangan terlalu tinggi supaya mereka nanti di babak kedua masih punya cukup energi untuk menjaga keseimbangan permainan. Cara main terbaik bagi Indonesia menghadapi Australia memang sebetulnya bermain cepat ya, karena kita pemain-pemain kita memiliki kecepatan. Witan, Ramadan Sananta, kemudian pemain-pemain yang lain juga, Egy. Tapi kalau tidak mampu dilakukan secara konsisten, maka harus ada solusinya. Makanya solusinya yang saya sarankan tadi, mengatur tempo. Kapan saatnya main cepat, kapan saatnya menahan diri, supaya 2 kali 45 ini konsisten. Karena pertandingan tidak akan selesai di menit ke-60, tidak akan selesai di menit ke-65, tapi menunggu sampai 2 kali 45 selesai. Jadi itu yang saya pikir harus dipertimbangkan. Mengatur tempo adalah salah satu kunci untuk membuat pertandingan melawan Australia nanti hasilnya mudah-mudahan bisa bagus. Ya, Apin, dan prediksinya seperti apa di auto skor di akhir laga besok? Iya, kalau kita bicara tentang keinginan kita untuk lolos ke fase berikutnya, minimal menjadi peringkat ketiga grup, itu kita kan setidaknya harus punya 2 kemenangan di fase grup ini ya. Tidak bisa hanya main imbang terus, harus ada 2 kemenangan. Nah, salah satu kemenangan itu yang paling potensial diraih nanti melawan China ya, ketika kita jadi tuan rumah. Nah, potensi kemenangan yang kedua yang harus didapat dari sisa pertandingan yang lain, termasuk lawan Australia ini. Entah lawan Australia, entah lawan Jepang, entah lawan Bahrain, kita harus bisa meraih satu kemenangan tambahan yang akan membuat kita punya potensi untuk menjadi peringkat ketiga atau peringkat keempat terbaik. Memang untuk 1-2 itu berat sekali, targetnya harus dipenuhi ya. Tapi kalau kita bisa mencapai peringkat ketiga atau keempat itu sudah sangat baik. Nah, caranya itu tadi, ada kemenangan yang bisa kita raih minimal ketika main di kandang itu minimal 2 kali. Makanya ini kesempatan bagi kita menghadapi Australia yang saat ini tidak sedang terlalu bagus performanya, harus bisa kita manfaatkan. Baik, Indonesia diharapkan nantinya bisa memanfaatkan kondisi Australia yang dinilai kurang maksimal di laga terakhir kemarin ya, Coach. Ya, kita doakan bersama agar Indonesia bisa unggul besok melawan Australia, agar kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Terima kasih atas waktu dan diskusinya, Pundit Senior Sepak Bola Tanah Air, Bung Kusnaidi. Selamat sehat selalu.